Kemudian ada tindakan hukum dalam kejahatan komputer. Kita akan singgung sedikit tentang kejahatan komputer. Kemudian best practice keamanan data. Bagaimana mengamankan sebuah data dan informasi. Tips yang mulai praktik yang mungkin saat ini bisa kita mulai ya dari hal yang sederhana, bagaimana komputer Anda ketika ya, login di jaringan adanya antivirus, bagaimana data-data yang dikirimkan itu aman, gitu ya. Itu poin-poin yang akan kita bahas pada keamanan data. Ya. Nah, tujuan perkuliahan kita, tujuan dari materi ini ya, teman-teman ini memahami manfaat informasi bagi pengambil keputusan. Kita terkait berbicara tentang bagaimana keamanan data dan informasi. Kemudian data ini, informasi ini bagaimana menentukan keamanan dalam kita mengambil keputusan. Kita sebaiknya menggunakan apa ya, bagaimana pengamanannya ya. Kemudian teman-teman akan mengetahui jenis kejahatan komputer. Banyak sekali kejahatan komputer ya. Mungkin akan kita singgung beberapa contoh atau nanti teman-teman setelah ini cari beberapa sampel kejahatan keamanan data ya. Yang marak-marak ini terakhir keamanan data tentang apa? Siapa sih yang hacker-hacker itu? Biorka, Pak. Nah, Biorka. Biorka, kan gitu. Nah, nanti mungkin Anda bisa cari artikel-artikel tersebut lagi. Dan masih banyak lagi lainnya kejahatan-kejahatan. Ya, kalau meretas sebuah akun media sosial itu mungkin hal-hal yang udah umum ya, udah banyak. Tapi kejahatan-kejahatan yang bagaimana, apakah ada pencurian data yang penting di kantor, ada pencurian rekening, ya. Dan itu beberapa. Kemudian teman-teman akan mengetahui hukum terkait dengan kejahatan komputer. Benar, komputer ini adanya alat elektronik, kemudian kita bersosialisasi dengan masyarakat luas itu secara dunia maya virtual. Tetapi ada hukum yang terkait. Ada data, informasi pemilik akun, ya, seperti itu. Kemudian teman-teman akan memahami tips dalam mengamankan informasi. Ya, simpelnya dalam konteks Anda saat login atau komputer Anda saat ini, baiknya bagaimana mengamankan informasi data Anda. Anda pernah dengar ini, teman-teman? Pernah nggak dengar sebuah statement yang mengatakan siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai teknologi, maka dia akan menguasai dunia. Ya kan, di abad teknologi ini, yang teknologi itu berkembang pesat, yang tidak mengikuti perkembangan teknologi, yang enggak update, maka akan tersisih jauh. Layaknya siapa yang bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu, maka dia lebih cerdas dari teman-teman. Ya seperti itu juga. Informasi dia tahu lebih dulu, dia kemudian dia bagikan dengan teman-teman. Supaya selamat siang, ada yang bisa dibantu? Gimana Eliza? Ya, pernah dengar ya? Nah, Anda bisa lihat sebuah gambar saya. Gambar apakah ini, teman-teman? Gambar apa ini, Nabila? Nabila Hanan. Diananda. Gambar apakah ini? Nah, yang lagi on cam, kemudian off cam tiba-tiba karena takut ditanya.
Nah, kayak gitu juga. Yang on cam kemudian kameranya diarahkan ke langit-langit rumahnya. Memangnya Anda cicak atau laba-laba? Kemana nih? Kok diam? Halo? Nabila? Nabila Hanan? Wah, ini join aja kemudian hilang. Nanti absensi ngisi nih nanti. Apa ini? Gambar apa kayak ini? Anda ada yang bisa sedikit cerita-cerita lah. Ini Apa? senjata, Pak. Apa sih hubungannya Kalau dengan Perang Dunia Pertama, senjatanya tidak semodern Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sudah mulai modern, tapi Perang Dunia Ketiga tidak menggunakan senjata mesin otomatis lagi, Pak. Udah menggunakan kamera. Anekdot ini, Pak. Oke, Jadi dari kamera, gambar yang jadi kamera dan informasi merupakan senjata zaman sekarang, Pak. cakep. Siapa namanya? Muhammad Adrian Furkan, Pak. Muhammad Adrian. Adrian yang angkat tangan Iya, tadi itu ya? Yang nggak tahu, arisan Pak. tadi? Oh, Iya, bukan ya? tadi ya. Iya, Oke, udah turun tangannya berarti ya? Oke, iya udah cakep. turun tangannya, Pak. Cakep ya, Adrian. Sip, Terima sip. kasih, Pak. Jadi dari statement ini kita bisa membandingkan ya teman-teman. Benar sekali pada Muhammad Adrian ya. Jadi sebuah statement kaitannya dengan statement sebelumnya, siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Kalau Perang Dunia Pertama itu negara yang menguasai negara lain atau mau jadi penguasa lah ya, maka antar negara tersebut berperang angkat senjata. Ya, terjadinya perang pertempuran. Itu Perang Dunia Pertama. Itu kalau Anda cari, karena motifnya semuanya ingin menguasai dunia, yang ingin mengendalikan dunia. Siapa yang pegang senjata, maka dia akan menguasai dunia. Di Perang Dunia Kedua masih hanya saja bagaimana senjatanya itu modern untuk menguasai dunia, maka berperang lagi, perang antar negara. Ini kalaupun Anda yang sudah lahir di antara Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua boleh cerita. Kalau saya belum. Jadi baik Perang Pertama Dunia atau Kedua Dunia Pertama ataupun Perang Dunia yang Kedua itu masih berperang. Siapa yang ingin menguasai dunia, ya baik dari senjatanya. Tetapi hingga saat ini, Perang Dunia Ketiga itu secara tidak terdeklarasi, walaupun secara masif ya, Perang Dunia itu adalah bagaimana perkembangan teknologi, bagaimana perkembangan informasi itu sampai dengan cepat ke negara atau ya. Jadi siapa yang menguasai dunia, adalah ia yang menguasai informasi terlebih dahulu. Ya. Jadi sekarang tidak ada lagi perperangan. Ya, udah nggak zaman perang angkat senjata. Sekarang itu perang informasi. Ya. Layaknya contoh Anda dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, itu yang terjadinya perang. Perangnya adalah perang informasi. Informasi mana yang benar, ya saling menjatuhkan antara berita fakta dan hoax, ya menjatuhkan pihak kubu A dan kubu B, ya paslon A paslon B, ya. Jadi perangnya adalah perang informasi, perang data, menggunakan teknologi, tidak lagi angkat senjata.
Jadi kita ke dasarnya, data dan informasi sendiri. Data itu merupakan suatu fakta atau kejadian. Data itu adalah nilai yang menggambarkan suatu fakta atau kejadian. Sedangkan data informasi itu adalah dari data tersebut. Data yang telah diolah lebih berguna bagi penerimanya, terutama kaitannya dalam pengambilan tindakan atau keputusan. Ya, itu perbedaan data dan informasi. Data itu adalah fakta, gambaran, tetapi informasinya masih belum jadi informasi, masih data nilai mental. Sedangkan informasi itu data yang telah diolah. Layaknya sebuah pemilihan antar TPS. Anda jagokan itu nomor 1 atau nomor 2. Ya. Jadi di sana menggambarkan ya data tersebut, siapa pemilih 1, berapa jumlah suaranya. Paslon nomor 2, berapa jumlah suaranya. Itu baru 1 TPS, baru 1 tempat pemungutan suara. Di tempat pemungutan suara berikutnya, datanya masih berupa jumlah yang menang ini, jumlah yang menang. Kemudian data ini dikumpulkan, diolah menjadi informasi sehingga dapat digambarkan paslon nomor 1 dengan grafik berapa suara, persentase suara yang diperoleh di Provinsi Lampung, persentase suara yang diperoleh dari formasi dari Bandung, dari Jawa Barat. Itu setelah dikumpulkan dari beberapa data yang diolah. Sehingga menjadi Anda bisa mencernanya, oh iya, data nomor 2 itu lebih tinggi perolehan suaranya. Itu telah menjadi informasi dari data-data yang dihimpun, diolah, dan menjadi informasi. Data itu adalah fakta, Pak. Iya, memang. Data itu data yang dihimpun. Nilai, berupa nilai. Tapi di informasi, menjadi informasi itu ketika penerima atau masyarakat itu bisa dengan mudah menerima atau mencerna informasi tersebut. Dalam mengambil keputusan, suara di paslon nomor 1 dan nomor 2, bahwa nomor 1 ini kalah dari persentase suaranya dengan total 30% suara dari kalah. Itu kita dapat setelah data tersebut diolah, setelah dikumpulkan. Oke, paham sejauh ini? Paham, Jupiter? Nah, Jupiter juga lupa mana mic-nya ya. Nggak kedengaran suaranya. Paham, Pak. Oke. Oke, yang nyalain kamera tetap dong, nyalain kamera dong. Ya. Ini contoh data dan informasi. Ya. Ya, setelah dijelaskan bagaimana apa itu data, apa itu informasi. Ini contoh sebuah data mahasiswa kita. Data mahasiswa ITERA contohnya. Ini dari data seorang mahasiswa itu dibedakan antara prodi, asal daerah, dan tinggi badan. Ya. Prodi, asal daerah, dan tinggi badan. Ini data. Kalau Anda mau jadikan informasi, data ini gimana? Sehingga mudah dicerna oleh masyarakat atau oleh pembaca, mudah dengan menjadi informasi yang mudah untuk diambil. Ini ada 10 data. Gimana baca? Gimana yang ditarik Herlambang? Menjadi data ini menjadi informasi.
Yang lain gimana? Ketika ini Anda punya data, dan ini agar mudah dibaca dengan mudah. Anda bisa membacanya dengan informasi, program studi, atau asal daerah, atau tinggi badan. Ini kan kayak gitu. Tergantung Anda mau data yang seperti apa. Ya. Bahkan Budi dan Ani adalah mahasiswa program studi teknik arsitektur. Kayak gitu. Ya. Ataupun sebanyak 3-4 orang mahasiswa berasal dari Lampung. Mahasiswanya berikut adalah Tono, Komar, Wayan, dan Ahmad. Oke, ya. Kalau Anda diam-diam aja ini udah mikirin ya. Bagaimana data ini Anda bisa menyimpulkan informasi. Jadi ketika data Tono itu memiliki 163 cm. Data itu akan seperti ini. Tono sorry, ini salah aja ya. Tono, Anton, 163 cm. 160 ya. 163 cm. Itu data. Ketika menjadi informasi, tinggi badan rata-rata mahasiswa prodi studi biologi adalah 164 cm. Itu karena dari biologi ini berapa orang? 1, 2, dibagi 2. Nah, tunjukkan informasi lain dari tabel sebelumnya. Nah, itu kan. Ini adalah berdasarkan yang kita dapat informasi dari data ini. Maya adalah mahasiswa industri, adalah satu-satunya berasal dari Aceh. Itu adalah informasi. Beda halnya kalau Anda baca per tabel. Namanya program studi teknik industri asal daerah Aceh, tinggi badan 157. Kan membacanya agak lebih terpotong-potong. Tapi ketika menjadi informasi, mahasiswa yang berasal dari Aceh adalah satu-satunya adalah bernama Maya. Seperti itu menjadi dan lain sebagainya dan seterusnya. Ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Nah, seandainya Anda menjadi rektor, seandainya ya, tunjukkan keputusan yang Anda ambil dari informasi ini dan gali pada slide sebelumnya. Apa nih yang Anda bisa gali? Anda ambil kesimpulan dari data ini saja. Misalkan mahasiswa arsitektur berasal dari luar daerah Lampung, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Karena sebuah informasi. Ya. Itu ya. Ketika
data dan informasi itu berbeda. Ini kerugian akibat distorsi informasi atau kesalahan memahami informasi. Ya, kerugian material, contohnya berhentinya proses bisnis karena informasinya random atau bermakna ganda. Berhentinya proses bisnis, hilangnya data berharga, kekacauan laporan keuangan, kebangkrutan. Karena kerugian non material, timbulnya gejolak, protes, kesalahan informasi yang disampaikan, baik itu nama baik perusahaan tercoreng, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap institusi dan lain sebagainya. Itu non material. Non material itu adalah tidak berdampak langsung dalam keuangan, tetapi berdampak ke informasi datanya. Misalkan perusahaan Anda, maka akan menjadi cap negatif, stigma negatif terhadap perusahaan tersebut. Itu kerugian non material. Dampak yang tidak nyata, tetapi berimbas dengan nama baik perusahaan, ya, tidak lagi bekerja sama, itu non material. Ini salah satu contoh kerugian distorsi informasi, ya. Distorsi informasi. Ya, ini adalah situs website Telkomsel, teman-teman. Ya. Dari ini cukup sudah lama. Ini ketika informasi di laman website Telkomsel ini diretas, ya. Ini terkait dengan kuota internet. Nah, ketika dihack, maka kuotanya ini adalah sebuah kritikan, murah harga kuota internet, bla bla bla, apa nih? Bangsat, atau apalah ya seperti itu ya. Kemudian DER. Kemudian bangsa yang maju kalau internet aja mahal. Makanya aja susah apalagi beli kuota internet. Ya, murahin kuota internet. Nah, itu salah satunya. Ini akibat distorsi, ya. Kerugian data. Kerugian informasi. Nah, sebut saja kerugian Telkomsel atas pembajakan informasi di halaman web mereka. Itu maka masyarakat cenderung kejahatan. Di situs web Telkomsel ini berisi keluhan internet mahal. Itu ada, itu pernah terjadi. Situs Telkomsel diretas, pulsa dipalak, hacker bertindak. Website Telkomsel diretas, netizen terima kasih hacker. Website Telkomsel dihack, netizen malah dukung hacker. Nah, ini ada akibat distorsi informasi. Di informasi ini disalahgunakan. Ini adalah jenis-jenis kejahatan komputer ya teman-teman ya. Beberapa jenis kejahatan komputer, ada physical crime, ya, ada personal crime, kemudian operational crime, dan communication crime, dan network crime. Ya. Ini berkaitan dengan fisikal, personal, operasi, ini terkait komunikasi, dan ini terkait jaringan. Nah, nanti ini physical crime ini kejahatan yang terhadap bentuk fisik dan infrastruktur pendukung. Misalnya komputer Anda dicuri, motor Anda dicuri, ya. Nah, kalau kejahatan di bidang komputer ya komputernya dicuri, listriknya disabotase, itu kan bentuk nyata, fisik langsung. Kabel jaringannya dipotong, disabotase, dicuri, serangan teroris, ini bentuknya kejahatan crime. Kejahatan yang memanfaatkan kelemahan dan kelemahan pada pemegang akses sistem. Social engineering-nya sering digunakan oleh kriminal berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi. Nah, ini yang
pura-pura berhak atau dia mengunjungi website punya hak tapi berpura-pura. Misalnya kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password dan minta agar diganti menjadi kata lain. Tuh, contohnya kejahatan pada sosial media kan udah diretas itu dengan dalih klik aja lupa password. Kebanyakan itu lupa password, kemudian kalau yang keamanannya standar itu apa nama ulang tahun Anda, kapan Anda ulang tahun, siapa nama ibu Anda, apa hewan peliharaan Anda, itu kan pertanyaan-pertanyaan standar. Ya kan, setiap Anda buat sosial media, kalau Facebook lah ya gampang, itu sering seperti ini. Dia daftar dengan tanggal lahir, pertanyaan keamanan. Dia daftar dengan siapa nama ibu kandung, hewan peliharaan, dan lain sebagainya. Dia mengakses ketika dia pura-pura lupa password. Kekeliruan ini memanfaatkan sosial media terlebih terkait dengan hal menjadi rahasia negara perusahaan, misalnya pengakuan sebagai anggota agen rahasia, kemudian dan melampirkan surat tugas dari BIN dan diposting di sosial media. Itu adalah kekeliruan pemanfaatan di media sosial. Padahal itu adalah rahasia yang menunjukkan surat tugasnya dari BIN, Badan Intelijensi Negara. Enggak, kan kayak gitu. Pura-pura. Itu kejahatan. Ini contoh berikut operasional crime atau kejahatan di bidang operasional, kejahatan komputernya, misalkan kebijakan polis atau prosedur yang digunakan mengatur dan mengolah sistem keamanan. Prosedur setelah serangan, post-take, recovery, ya, kemudian seringkali perusahaan tidak memiliki dokumen kebijakan dan prosedur baik disengaja ataupun tidak. Kejahatan operasional. Ini kejahatan communication crime atau kejahatan di bidang komputernya adalah kelemahan software yang digunakan dalam mengolah data. Jadi seorang kriminal dapat memasang virus atau trojan sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password dan semestinya yang semestinya tidak berhak diakses. Ya. Jadi virus itu memang, Anda tahu virus di komputer, virus komputer ya, ataupun di laptop, di HP ya, ada virus tuh misalkan. Virus itu memang sengaja dibuat. Kalau jadi bisnis, virus itu dijual juga antivirus, ya. Tetapi virus ini dipasang, dia tidak merusak, tetapi dia berfungsinya memata-matai. Masuk tuh virusnya. Anda nggak tahu dia tertanam di C atau di D, di perangkat komputer Anda, atau Anda install saja nggak ada berdampak, nih aman. Tapi ada memang virus itu masuk, saya pernah kayak gitu. Jadi informasi data itu, virus ini akan menjadi mata-mata di dalam komputer. Begitu Anda buka sosial media, Anda buka aplikasi, virus tersebut mencuri informasi Anda ketika online, dia akan mengirimkan informasi yang didapat. Itu memang virusnya tidak merusak file-file data. Tapi data yang Anda simpan, informasi yang benar, itu disimpan, diambil di mata-mata. Seperti itu. Intersepsi pesan, paket data diambil di tengah jalan, dimodifikasi, baru diteruskan ke tujuan. Itu adalah komunikasi. Kejahatan yang mengambil informasi dari komunikasi. Dan berdampak negatif dari intervensi pesan ini. Ya. Nah, network crime atau jaringan, kejahatan komputer bidang jaringan, itu denial of service ini serangan pada jaringan komputer ya, sehingga layanan ini tidak dapat diterima oleh pengguna.
dan dilakukan dengan cara membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang berisi apa saja yang mereka apa saja, karena yang diutamakan adalah banyaknya pesan. Jadi mengirim pesan kejahatannya, sehingga pesan pada komputer yang dituju pengguna tersebut menjadi lambat komputernya karena banyaknya pesanan. Dan banjir pada saluran komunikasi ini mengakibatkan jaringan menjadi lambat karena banyaknya data yang pesan informasi yang masuk. Itu adalah bentuk kejahatan. Ada kemudian sinkron tag, ya, teks ini di mana sistem ini dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga menjadi terlalu sibuk. Nah, banjir permintaan ini mengakibatkan sistem menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macet atau hang. Nah, itu ya kalau pada jaringan dia menerima banyak informasi atau banyaknya permintaan konfirmasi. Nah, itu menyebabkan komputer hang ketika Anda di jaringan. Ini diskusi, paparkan pendapat Anda mengenai satelit buatan yang memetakan seluruh permukaan bumi di bumi. Kaitkan hal dengan masalah kedaulatan negara, di mana saja semua fasilitas vital negara telah dipetakan dengan baik oleh negara lain dan sewaktu-waktu dapat mereka gunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Misalnya Indonesia perang dengan Amerika atau sekutunya. Mohon dijawabkan ya sebenarnya. Ya. Jadi ini terkait informasi data kita, karena kan negara ini kan telah dipetakan ya, semuanya bisa mengaksesnya. Kaitan dengan masalah kedaulatan, mungkin saja semua fisikal negara dapat dipetakan. Diskusikan dalam kelompok dan presentasikan. Itu data dan informasi. Setelah kita berbicara tentang kejahatan, jenis-jenis kejahatan, kita bagaimana berbicara tentang keamanan di teknologi. Ya, setelah kita sebutkan bahwa virus itu adalah bentuk kejahatan, ya, adalah salah satu kejahatan. Baik itu dia merusak data Anda ataupun sebagai mata-mata. Ya. Maka teknologi keamanannya adalah salah satunya antivirus software. Ini adalah bentuknya. Rumah lu kosong. Nah, gimana Kak Raihan? Contohnya antivirus. Antivirus ini serum untuk antivirus sekaligus mencari virus baru. Kemudian security breaches, yaitu mendeteksi potensi kebocoran keamanan data. Ada firewall. Nah, itu di komputer-komputer yang banyak ada semuanya. Firewall menjaga akses tidak terotorisasi terhadap jaringan internal. Enkriptor, transmisi data dalam bentuk acak untuk mengamankannya dan proses mengirimnya, encryption. Ya. Kemudian audit control software, ini digunakan untuk memantau dan menyimpan transaksi komputer sehingga dapat diketahui jejak aktivitasnya. Ya. Itu teknologi keamanan di komputer. Nah, ini kita berbicara tentang kriptografi ya. Kriptografi ini ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan. Seperti kerahasiaan data, keabsahan data. Kerahasiaan data itu agar dikunci atau dienkripsi atau dibuat kode pengaman. Ya. Keabsahan data ini berbicara tentang bagaimana yang menerima data informasi yang dikirim ini ke penerima yang berhak sah. Integritas data, keaslian data itu sendiri, dan serta autentikasi data.
tujuan dari kriptografi ini adalah menjaga isi informasi sekecil apapun, ya, data informasi tersebut memiliki otoritas, memiliki akses tertentu sesuai dengan yang sah, yang berhak menerima informasi, ya, atau kunci rahasia yang membuka, mengupas informasi tersebut. Nah, jadi informasi tersebut dikunci, dijadikan simbol, baik itu simbol suara, gambar. Ya. Nah, ini adalah alur kriptografi, ya, teman-teman semua. Alurnya adalah bagaimana kriptografi ini menyimpan informasi, mengamankan sebuah informasi. Ini adalah sebuah pesan asli, ya, di sebelah sini. Lihat. Informasi adalah pesan aslinya, encrypted message, atau pesan asli, kemudian kita masuk ke algoritmanya, enkripsi algoritma. Maka pesan asli ini, to be or not, ini dienkripsi menjadi sebuah pesan acak. Teks acak yang tidak, kalau masyarakat umum menerimanya, tidak bermakna. Nah, ini dari sender, ya. Dari sender ini si pengirim data yang asli, ya, kemudian algoritma penyimpanan data dikunci, kode, kemudian menjadilah sebuah pesan yang dienkripsi. Enkripsi message. Pesan yang dienkripsi. Kemudian si receiver atau si penerima di bagian sini menerima informasi tersebut, maka perlu untuk menerjemahkan. Nah, maka algoritmanya harus sama. Untuk menerjemahkannya adalah enkripsi algoritma. Dienkripsi lagi algoritmanya, maka baru deh si receiver-nya atau si penerima ini menerima teks asli. Nah, kejahatan itu orang-orang yang jahat mengambil data informasi itu adalah ketika si sender mengirimkannya melalui jaringan atau melalui saluran, belum sampai ke penerima yang berhak, itu sudah dicuri informasi. Jadi saat pengiriman, itulah menjadi enkripsi message atau pesan yang dirahasiakan. Jadi kejahatan itu, kita mengambil data, pesannya tidak akan bermakna. Tidak akan. Itu teknik kriptografi. Ya. Jadi pesan itu disandikan atau dengan kata lain dienkripsikan dengan algoritma, dengan kata kunci tertentu. Banyak ini algoritma kriptografi, ya. Ada kriptanalisis adalah tindakan untuk memecahkan algoritma kriptografi dengan cara mendapatkan plain text untuk mendapatkan pesan asli dari pesan yang disandikan ini. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang berharga, ya. Tetapi saat disandikan itu adalah agar datanya aman. Misalkan Anda menyembunyikan sebuah pesan di balik gambar, di balik suara. Ini enkripsinya itu bisa berupa teks yang disimbolkan, teks yang berantakan, atau bisa juga berupa sebuah gambar atau suara. Bisa seperti itu metode kriptografinya. Nah, yang dicontohkan di sini pesannya ini menjadi sebuah pesan-pesan atau kata yang tidak benar. Jadi algoritma kriptografi itu banyak. Ada Caesar cipher, ada data encryption standar atau DES, ada advanced encryption standar, kemudian LGAMA, ada MD5 hashing, dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, contoh pada ini adalah Caesar cipher, ya. Di mana teks ini adalah abjad asli, ya, yang di atas ini adalah A, B, C, D, E sampai Z. Layaknya Anda ketika ketemu Z balik lagi ke A. Nah, kemudian di enkripsi, metode Caesar cipher ini adalah menggeser abjad
Misalkan dari A menjadi D. Ini bergeser berapa nih? B, C, D. Bergeser 3. Begitupun B. B menjadi E. C menjadi F. Nah, itu kode pergeseran itu tersimpan di balik teks. Di dalam teks. Di dalam teks itu secara tidak langsung menyebutkan 3 kunci. Kuncinya adalah 3. Misalkan memecahkan kode ini, ya. Ini kita sudah tahu nih. Contohnya adalah memecahkan kodenya menjadi 3. Pemecahan kode enkripsi dari teks berikut menggunakan algoritma Kessler-Cipher. Ini pesannya bermakna atau tidak nih, teman-teman? Rohim. Ini bermakna atau tidak pesannya? Anda ngerti bahasa ini? Ini untuk memecahkan ini D menjadi dari 3. D mundur 3 berapa? G mundur 3. Ini nih contohnya. G mundur 3. Itu. Nah, begitupun sampai, bukan berarti SDN ini bukan sekolah dasar negeri, bukan ya. Tapi ini kode yang telah dienkripsi. Kuncinya adalah di balik ini. Di balik pesan ini ada bermakna 3. Ini apa nih kalau Anda teman-teman baca? B ini adalah A. G adalah D itu adalah A. Kemudian G itu adalah D. Dan S itu adalah balik lagi mundur 3. Nah, itu adalah salah satu algoritma untuk mengkodekan sebuah pesan. Nah, dari kejahatan komputer, ini ada tindakan hukum, ya. Ada tindakan hukum. Tindak pidana komputer ini adalah sebuah tindakan pidana yang menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik di bidang komputer. Tetapi tetap pidana, tetap kejahatan. Dia menggunakan fasilitas apa? Menggunakan teknologi, alat elektronik. Kalau yang fisik pakai senjata, mungkin yang begal, mencuri, ya. Yang tindakan pada komputer, kejahatan pada komputer ini. Komputer tersebut adalah sarananya untuk mencuri. Semua tindakan pidana konvensional dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP sepanjang dengan menggunakan alat bantu atau sistem elektronik seperti pembunuhan, perdagangan orang masuk dalam kategori tindak pidana komputer dalam arti luas. Jadi menggunakan komputer dia kemudian merekrut warga negara Indonesia kemudian diperjualbelikan, diperbudakkan. Itu sarananya menggunakan teknologi, menggunakan komputer. Maka itu adalah karena KUHP hukum pidana pemanfaatan elektronik, penyalahgunaan pemanfaatan elektronik. Tidak pidana tidak hanya terkait dengan sistem elektronik saja seperti pencurian, ya, data yang digital, menyebarkan konten terlarang, akses ilegal terhadap sistem tertentu, dia tidak punya akses yang sah, tapi disalahgunakan, itu tindak pidana komputer dalam arti sempit. Nah, tindak pidana komputer dalam kategori ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Itu tentang informasi dan transaksi
elektronik. Anda bisa cari Undang-Undang ITE ya, dalam nomor 11 tahun 2008 tentang tindak pidana, ya. Kurungan, sanksi. Ya. Ini contoh tindakan hukum di dalam kejahatan komputer ya. Mendistribusikan penyebaran informasi sehingga diakses kontennya ilegal. Itu pasal 27 Undang-Undang ITE. Pasal 30 tentang akses legal yang mengatur tentang akses ilegal. Intersepsi ilegal terhadap informasi dokumen pada Undang-Undang 31. Gangguan interface terhadap informasi atau dokumen elektronik. Itu pasal 32. Dan pasal 35 itu tentang pemalsuan informasi. Ya. Ini contoh beberapa kasus kejahatan komputer ya. Kasus kejahatan komputer yang sudah kasus Panama Papers, kemudian kasus Telkomsel tadi, kemudian siapa pihak yang dirugikan akibat kejahatan tersebut, ya, pihak perusahaan atau instansi, atau korban orangnya langsung. Hukum apa saja yang dapat dikenakan terhadap termasuk korban. Mungkin ada undang-undang dan pasal yang dapat digunakan dalam kasus ini. Kaitkan dengan undang-undang. Ya. Kejahatan komputer, cyber serta transaksi elektronik dapat dicegah dan ditangani. Kategori pemecahan dan penanganan. Misalnya pada diri sendiri, infrastruktur, personel, sistem dan aplikasi dan lain sebagainya. Itu adalah pencegahan yang bisa kita sini nanti ada bagaimana pencegahan. Ini tips Anda teman-teman. Jadi ketika Anda membuat password sebuah akun, Anda jangan pernah memberitahu, ya kan? Tidak tahu Anda. Atau PIN Anda kepada siapapun, password sistem sosial media atau pesan Anda atau PIN-nya jangan memberitahu. Jangan pernah mencatat password atau PIN ke dalam media yang tidak aman. Misalnya kertas, coretan, dan lain sebagainya. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter alfanumerik untuk meningkatkan keamanan. Ya, sering kita buat sosial media itu terkait keamanan kuat, lemah. Tetapi baiknya ketika Anda buat password itu terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan karakter atau simbol. Ya, huruf besar kecil akan berpengaruh karena akan kombinasi percobaannya itu akan lebih banyak. Ketika huruf kecil nanti akan secara random mulai dari A ketemu A ketemu B, A ketemu C dan sebagainya. Makin banyak itu keluar. Makin dicoba terus kombinasi tersebut. Namun ketika setelah huruf kecil ada huruf besar, ada angka, percobaannya itu akan lebih banyak. Kombinasi itu akan banyak. Pada sistem dan aplikasi selalu gunakan perangkat original. Perangkat lunak hack berpotensi disusupi program yang jahat. Selalu gunakan update terhadap sistem operasi aplikasi Anda. Berlakukan kebijakan ketat terhadap layanan teknologi misalkan berbasis Linux dan contoh dan lain sebagainya. Minta saran kepada ahli komputer pada jaringan apabila diperlukan. Kemudian infrastruktur fisik dan personil. Akses terhadap infrastruktur fisik hanya diperbolehkan untuk orang tertentu. Misalnya akses ruangan, server, PIN, sidik jari, dan lain sebagainya. Itu terkait fisiknya. Lakukan training terhadap personil Anda mengenai bahaya social engineering dan pembatasan sosial media terkait dengan keamanan server fisik. Server Anda, server yang kita ada sudah berkaitan dengan server. Karena yang pihak yang tidak bertanggung jawab ini akan mencuri data-data semua. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Terkait data dan informasi. Terkait dengan keamanan data dan informasi. Oh iya, saya belum aktifkan presensi ya.
Ada yang ditanyakan terkait keamanan data dan informasi? Tugasnya kemarin sudah kumpul semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, ini presensi ya teman-teman. Silakan isi presensi. Di-run. Jika ada yang ditanya, silakan. Terkait keamanan data dan informasi. Belum ada ya? Nanti materinya akan saya share. Nah, jadi karena data dan informasi, data atau informasi ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Layaknya informasi tentang Anda, pribadi Anda, itu harus dijaga. Begitupun dalam konteks yang luas, bukan hanya data pribadi. Ya, nomor NIK saja itu sangat rahasia. Nomor untuk kependudukan itu sangat rahasia. Nah, itu berkaitan begitu nomor NIK diketik, itu akan keluar data seorang. Ya. Ini etika, ya, dan etika dalam pemanfaatan teknologi. Sebelumnya juga sempat disinggung ya bagaimana penggunaan teknologi yang baik. Ini terkait dengan moral atau etika. Moral ini adalah institusi sosial dalam sejarah sepanjang. Moral ini adalah bagaimana aturan yang ada walaupun tidak tertulis. Itu baik itu kita mendapat ada sanksi di sosial terkait jika dia melanggar moral di tengah masyarakat. Itu tidak tertulis tetapi secara tidak tersirat masyarakat itu akan menilai. Berbicara tentang moral, bicara tentang etika. Secara umum etika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Dalam bahasa Arab artinya akhlak, ya. Berwatak wajib, perilaku, kebiasaan. Etika adalah sekumpulan kepercayaan atau standar yang mengarah yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Etika bersopan santun, ya baik tegur sapa kepada orang yang lebih tua, yes, itu tidak ada aturan hukum. Tetapi di dalam masyarakat itu ada orang berbicara dengan orang yang lebih tua. Kemudian ketika kita melewati seorang, baik itu misalkan ada sedikit memberikan menunduk, itu ya itu adalah kebiasaan untuk etika. Kemudian itu bahkan akan berkaitan dengan hukum atau law atau peraturan formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, misalkan pemerintah. Ya, ini yang aturan yang tertulis dalam pemerintah atau hukum. 3 alasan tinggi minat masyarakat akan etika. Ya. Jadi menurut James Morse, ya ini kelenturan logika. Jadi masyarakat itu khawatir terhadap orang lain yang memprogramkan itu. Ya. Kalau itulah kenapa kita harus menjunjung tinggi etika. Ya. Alasannya kelenturan logika. Ya. Kita nggak tahu nih siapa yang membuat program, misalkan Facebook, Twitter Anda, Instagram Anda. Jadi kalau sama-sama memandang punya etika, dia akan menjaga rahasia. Ya, jadi alasan tingginya masyarakat itu terhadap etika itu sama-sama saling bisa menghargai. Karena masyarakat khawatir kalau tidak siapa pemprogram komputer itu. Kemudian faktor transformasi, perubahan drastis yang melakukan suatu e-learning sebagai konsep baru dalam pembelajaran, ya, yang merubah kebiasaan yang awalnya belanja, datang ke toko, kemudian ada e-commerce, kemudian ketika Anda belajar di sekolah langsung tatap muka, tetapi bergesernya perkembangan teknologi, adanya e-learning, itu faktor transformasi, ya. Kebiasaan, etika, ketika layaknya, tetapi tidak membatasi. Jadi
tiga alasan tingginya akan etika itu seperti itu. Faktor transformasi, logika, ya. Layaknya e-learning ini adalah konsep pembelajaran baru. Ya. Semuanya kita bisa belajar dengan baik. Ya. Merubah kebiasaan, transformasi yang awalnya kita harus tatap muka, Anda harus datang ke kampus, datang ke sekolah dengan baju yang rapi, tetapi dengan daring, kuliah melalui e-learning. Ya. Anda kuliah pun dengan virtual, tetapi masih aja ada yang okem seperti Hasbi, Ober, ya. Nah, ini yang dipertanyakan ini, ya. Seperti itu, ya. Kemudian faktor tak kasat mata lainnya. Ini bukan hantu ya, faktor tak kasat mata ini semua operasi internal komputer Anda tersembunyi di pengetahuan pengguna. Jadi semuanya percaya bisa saling menghargai atas dasar etika yang tinggi. Masyarakat itu atas dasar etika, atas dasar etika yang baik itu siapa programnya, udah percaya aja. Karena menjunjung tinggi, berharap tinggi pada etika dalam penggunaan teknologi. Ya. Kejahatan penggunaan komputer dari Brainbridge ini memasukkan instruksi yang tidak sah. Perubahan data input, perusahaan data, komputer sebagai pembantu kejahatannya, dan akses tidak sah terhadap sistem komputer atau yang dikenal dengan hacking. Kejahatan dalam penggunaan komputer ya. Jadi memberikan informasi yang tidak sah, perubahan data. Berbicara tentang kejahatan atau berbicara dengan cybercrime, ya, atau kejahatan, nggak berbicara dengan cyber security, keamanan data. Motif kejahatan, ya, motif kejahatan itu banyaknya. Ada yang motif intelektual, yaitu kejahatan dilakukan hanya kepuasan pribadi. Nah, kita nggak tahu motif siapa yang lagi viral ini, yang hacker-hacker itu, yang Anda sebutkan tadi. Biorka. Nah, Biorka ya. Motif kejahatan itu atau kejahatan dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi. Setelah dia belajar otak-atik itu jaringan, otak-atik itu teknologi, menunjukkan kepuasan pribadinya. Bahwa dirinya mampu merekayasa atau melakukan kejahatan, membuka media ya, atau sosial media seorang. Tapi di sini motifnya adalah kepuasan pribadi. Dia punya ilmu, dia mau mempraktikkan, dia cari sosial media lainnya, misalkan seorang lah yang berbuat jahat itu. Ini motif intelektual, mencoba melakukan kejahatan. Tapi intinya puas. Saya puas. Saya berarti bisa. Atau ada pribadi. Kemudian ada motif kriminal, politik, dan kriminal, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi, politik, dan lainnya. Itu yang Biorka ya. Kejahatan dilakukan dengan keuntungan pribadi, mencari keuntungan, tapi berarti ini sudah ahli sekali ya. Baik itu menjatuhkan ekonomi, lawan politik, bersaing nih dalam maju dalam pilkada, pilgub, maju nih, saling menjatuhkan, kemudian di pihak si A ini ada ya ahli hacker, kemudian menyerang sosial medianya, kemudian meretasnya, kemudian memposting data-data yang merugikan si A, si B tersebut, menjatuhkan pihak pribadi. Jadi keuntungannya dia, saya dapat untung bahwa paslon ini namanya sudah tercermin. Itu motif politik dan lain sebagainya. Ya, itu motif-motif kejahatan di bidang teknologi. Ya, maka di internet itu juga kita harus punya etika. Ya, kita tahu ya bahwa sosial media itu banyak sekali, lebih dari gambar banyak sekali. Maka perang
informasi saling menjatuhkan itu ada di sosial media, baik itu hoax, ujaran kebencian, itu sebuah perang. Maka kita harus bijak dalam mencari fakta kebenaran. Jadi dari Leslie David Simon ini terdapat 4 pengaruh positif terhadap demokrasi. Ya, demokrasi memperkecil batas mobilisasi organisasi apapun, meningkatkan jumlah pemilih, membebaskan dari sekat geografis, ya, berpotensi membebaskan warga dari ketergantungan pada negara atau penguatan masyarakat. Itu manfaat demokrasi. Nah, budaya partisipan di media sosial, bahkan di YouTube, di Wow, ya. Kemudian yang telah hampir blog ya, menjadi sarana aktivitas jurnalisme. Sosial media itu ada Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Jadi partisipan itu muncul 3 tren. Ya. Tren yang pertama, teknologi yang baru. Ya, teknologi yang baru yang memungkinkan khalayak untuk mengasihkan, menambah cerita. Kemudian adanya kemunculan subbudaya pada produksi media kita. Kemudian ada tren ekonomi yang mendukung konglomerat. Media secara horizontal, mendorong arus gambar, ide, naratif, melalui saluran media yang beragam, menunjukkan keaktifan khalayak. Itu budaya partisipan muncul, partisipatoris yang muncul. Maka pengguna tidak memperhatikan tren service di media sosial. Jadi kita dalam menggunakan sosial media juga harus bijak ya. Kontennya itu harus kita pahami, konten yang ada akses, yang ada share ulang, ya, apakah itu melanggar hukum, terutama hukum internasional, nasional ataupun tempat Anda. Kemudian apakah itu YouTube community, ya, komunitas pengguna YouTube. Guidelines itu seperti pornografi, penyiksaan binatang, nah, baik itu semuanya ada, ya, ada aturan. Seseorang misalkan ada yang menyakiti hewan, dia posting di internet, maka pencinta hewan pun menontonnya kemudian mengutuk perbuatan penyiksaan terhadap hewan. Itu ada. Maka semuanya ketika itu melalui sosial media, ada itu diakses di internet, bahwa itu melanggar sebuah aturan, bahwa semuanya berhak. Seperti penyiksaan binatang, jadi penyalahgunaan obat, pembuatan bom, kekerasan, ya, dan hal-hal yang menjijikkan seperti kecelakaan, mayat dan lain-lainnya. Itu ada konten yang melanggar hukum internasional, nasional, dan lokal. Ya, itu ada aturan. Ya. Jadi kita harus menghormati, punya etika dalam penggunaan teknologi. Konten yang berisi komersial, berisi tentang penjualan, produksi, iklan, sponsor. Konten yang melanggar hak cipta, hati-hati. Jadi mengcover lagu, kemudian jadi kan misalkan lagu itu memang sekarang itu kalau zaman dulu ya belum punya teknologi YouTube dan lain sebagainya itu musik band-band ya itu lagunya itu dibeli ketika CD-nya terjual ya, kepingan CD atau kepingan ya CD atau kasetnya terjual. Tapi sekarang lagu itu begitu dinyanyikan ulang, kemudian subscribe-nya banyak, yang nontonnya banyak, maka itu yang pemilik hak cipta berhak
untuk meminta royal karena lagunya, ya itu dan lain sebagainya, ya itu beberapa contoh lagu. Ada kemudian kebebasan berpendapat, ya kebebasan mengeluarkan pendapat itu melekat pada diri kita, terutama kita ya. Kebebasan berpendapat, mengungkapkan pendapat itu diatur dalam undang-undang. Tetapi tahukah kita itu makhluk, kita itu bisa berpendapat dan itu dijamin memang. Ya, ini adalah undang-undang atau peraturan yang menjamin kebebasan berpendapat. Ya. Undang-undang Deklarasi Universal HAM, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, Pasal Undang-Undang Dasar 19 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 tentang Pers, Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang RI Tahun 45, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 ini menjamin kebebasan kita berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat itu menuntut kita kreatif, inovatif, menjadi diri sendiri yang berekspresi, bebas untuk berpikir, responsif, mengungkapkan pendapat, pengalaman, dan berelasi dengan siapa saja bebas kita. Ya. Tapi dampak kebebasan ini membentuk karakter individualis, itu dampaknya. Rasa dia benar, menciptakan strata sosial, karena kebebasan. Terjadinya persaingan yang tidak sehat, perilaku yang menyimpang, ini dampak negatifnya. Ya. Tapi perlu adanya batasan. Bebas kita memang berpendapat, tapi stop. Nah, misalkan Anda menyebar informasi yang tidak tahu kebenaran. Hati-hati dalam membuat postingan. Ya, data informasi Anda yang Anda share. Misalkan. Kemudian 30 km itu jarak. Bagaimana ada batasan antara hak pribadi privasi orang dengan batasan kita. Hati-hati dalam bercakap, dalam menyakiti, dalam berbicara, sama menyudutkan kelompok, perorangan. Hati-hati. Karena tidak berbebas berpendapat, tetapi ketika seseorang yang kita bicarakan itu merasa dirugikan, pada aturan bisa dapat dilapor. Hati-hati, jangan membuat jambu atau membuat perbedaan. Konsumsi informasi yang berhak Anda terima sesuai dengan aturan atau usia atau informasi yang benar-benar Anda layak untuk menerimanya. Itu ya. Jadi aturan-aturan ini batasan kebebasan juga diatur dalam undang-undang. Ya. Pembukaan Undang-Undang 45, Pasal 28, kemudian Undang-Undang Nomor 12, Undang-Undang Nomor 19 itu yang mengatur kebebasan berpendapat. Karena memang kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang, ada undang-undang. Tapi kebebasan tersebut ada batasannya dan itu diatur. Jadi seorang yang merasakan dirugikan atau pihak industri yang dirugikan bisa menuntut balik karena mereka baca aturan batasan. Ya. Seperti itu. Ini undang-undang lembaga Indonesia yang menegakkan undang-undang ITE ya. Ada Kominfo, ada Indonesia Security, ya. Kemudian ada Polri, ada ID Indonesia, kemudian ada pengelola nama domain internet atau PANDI. Ya. Yang bisa Anda cari-cari informasinya. Ini etika dalam berkomunikasi di internet ya teman-teman ya. Yang ada utilitarisme ini memiliki makna bahwa dikaitkan baik dalam mampu membawa kebaikan untuk sesama. Ada teori hak dan kewajiban. Jadi dalam menggunakan media, seorang ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi setiap orang wajib menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya.
ada teori keutamaan bahwa yang utama di dunia adalah perilaku atau karakter sikap akhlak yang baik, ya. Dan baik itu berinternet, menggunakan teknologi, ingat perilaku karakter itu akan melekat pada diri kita dan menjadi citra yang baik atau buruk tentang diri kita. Itu teori utama. Tetap berperilaku, berkarakter, dan berakhlak yang baik. Seperti itu dalam berteknologi. Ini pedoman dalam berkomunikasi di internet, ya. Memperlakukan lawan bicara dengan baik seperti di dunia nyata. Walaupun dengan internet saat ini Anda izin Pak, atau Anda menyampaikan apa-apa, izin bertanya, layaknya Anda pada kelas luring, ya, seperti itu juga. Walaupun saya nggak tahu di mana memperlaku lawan bicara layaknya di dunia. Standar komunikasi yang sama baiknya di dunia nyata. Komunikasi, menyampaikan salam, mengucapkan salam, ya, izin, ya sama. Tutur kalimat jadi tutur kalimat itu mencerminkan kepribadian kita. Walaupun itu isi chat sebuah chat di Instagram, di WhatsApp, itu tutur kalimat itu mencerminkan kepribadian. Gunakan simbol ekspresi yang sesuai dengan kondisi percakapan. Ya, layaknya seperti itu dalam berkomunikasi. Ada yang lagi berduka, misalkan ada yang duka, ada yang ada kena musibah, kemudian memberikan ekspresi simbol yang tidak pas, ketawa atau joget-joget. Itu simbol yang tidak. Maka suatu pihak yang dirugikan, yang tidak merasa tidak bisa menuntut balik seperti itu. Sadar akan posisi jika berbicara di forum. Ya, ketika Anda berbicara di forum dalam diskusi, bahwa mungkin yang berbicara itu ada giliran, seperti itu. Kayaknya Anda di kelas, sadar bahwa posisi Anda sedang belajar, mungkin Anda lagi menyimak saat ini. Ketika Anda bertanya, Anda mempresent atau bertanya, memberikan pendapat. Sadar posisi saat ini. Bukan hanya kuliah, kemudian oke, dipanggil, diam, nggak jawab, dan lain sebagainya. Menghormati privasi orang lain. Ya. Ketika di forum mungkin yang lain juga harus dihormati. Jangan udah nanya, kemudian Anda tidak mic atau Anda sibuk dengan suara Anda juga, bergantian. Hormati forum, mampu mengendalikan emosi, dan memaafkan. Ya. Hal yang sebaiknya dihindari adalah pemakaian akronim yang berlebihan ketika menulis email. Jangan menulis ulang isi email, jangan menulis email atau dengan huruf besar semua, dengan karakter-karakter semua yang misalkan di email atau di chat itu, karakter-karakter yang besar itu. Layaknya ada tanda sebuah pesan yang keras, ya. Jangan menulis email lebih dari 70 karakter dalam satu baris. Layaknya Anda membuat sebuah kalimat itu jika rapat tanpa ada tanda baca, koma, titik, enter, bosan kita baca. Ya, seperti itu juga dalam berkomunikasi dengan internet. Nah, ucapkan salam, koma, kemudian enter, seperti itu ada komunikasi yang baik. Nah, ini adalah hak kekayaan intelektual. Jadi ini berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah daya saing dalam berwirausaha. Ya. Jadi pemerintah ini terus berupaya agar para entrepreneur mendapatkan haknya, hak kekayaan intelektual dalam pencatatan hak cipta. Ya. Jadi jika Anda menemukan suatu keterbaruan atau informasi dan itu belum ada, itu didaftarkan di hak. Ya. Hak monopoli yang eksklusif yang diberikan pemerintah, ya, pada kelompok, misalkan hak cipta, hak kekayaan industri, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, itu bisa didaftar.
Atau Anda penemu sebuah lagu, membuat sebuah gambar yang itu akan menjadi trademark atau merek, itu didaftarkan terlebih dahulu. Dan itu diatur dalam undang-undang hak paten, hak cipta, dan hak merek dagang. Ini dijelaskan. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham teman-teman? Halo. Sudah isi presensi? Siap, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Pak. Oke, ini silakan nanti diteruskan bacanya ya, materi-materi ini. Jadi ini materi menguraikan hak cipta ya. Hak cipta ini adalah intinya di sini, jika Anda menemukan hasil karya produk ya, itu Anda bisa daftarkan sebagai hak cipta Anda ya, atau hak kekayaan intelektual, baik hasil temuan ya, hasil karya Anda ya, itu akan diberikan hak monopoli, hak memiliki, menggunakannya. Itu diatur oleh pemerintah. Baik itu Anda mendaftarkan diri sebagai perorangan atau kelompok. Anda sebagai penemunya, Anda sebagai yang membuatnya. Baik itu hasil dalam ciptaan ilmu, seni, sastra, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Presensi sudah semua ya? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, Ya, ada Bang. lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada Kak Raihan dan Kak Habibie. Ada yang mau ditambahkan? Cukup, Kak. Pak, saya, Pak. Cukup ya? Oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan nanti materi ini saya share, dan apabila ada yang ditanya di grup ataupun di GCR, boleh ya teman-teman ya. Nah, nanti pantau terus GCR-nya. GCR-nya PPP27. Saya sudah menambahkan Habibie dan Raihan ini di GCR dengan akses sebagai teacher-nya. Agar bisa divalidasi ya. Sudah di-invite ya. Raihan, Habibie. Oke. Ini mereka ada, teman-teman ini ada tugas 1-2 ini nanti. Mohon untuk bantu koreksiannya. Ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Oh iya Pak, izin masuk Pak. Tadi Gimana? ada beberapa, tadi ada yang salah satu mahasiswa juga yang ngomong katanya di Siakat itu dia nggak kerekap Kak data absennya. Jadi tadi saya suruh buat apa, nampilin itu bukti screenshot dia waktu perkuliahan kemarin, terus dikirim grup aja gitu Pak. Ya, jadi saya ulangi ini udah berapa kali sebenarnya. Anda silakan isi presensi di Google Form ya, yang akan saya rekap. Nanti itu di semua presensi akan saya rekap. Ya, isi presensi di Google Form ya. Nah, jadi setiap perkuliahan saya share Google Form, kemudian yang bisa absensi di GCR silakan. Tapi semuanya saya arahkan minta untuk absensi di Google Form.
Oke, gitu ya. Oke, Paham Pak. ya? Semuanya isi presensi di Google Form. Karena selama perkuliahan daring ini, bukti perkuliahan itu dibuktikan dengan buktinya join. Join aja nggak cukup juga ya. Join dan dibuktikan on cam. Jadi yang oke mungkin saya hafal. Oh gini-gini aja nih perkuliahannya. Ya gitu ya teman-teman semuanya ya. Baik Pak, baik Pak. Oke. Mungkin kita cukupkan perkuliahan pertemuan kita hari ini ya. Teman-teman TPB 27 sehat selalu. Kita berjumpa lagi di minggu depan, itu minggu ke-6 dalam materi berikutnya. Ya, sehat selalu. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Izin live. Mari. Makasih ya, Pak. Mari. Izin keluar, Pak.